percuma dowi hasian sudah dihepeng mi. Basuda, tarik terus. Percuma dowi hasian sudah dipaket mi. Habiskan paketnya, habiskan. Alay nang pesongoni jalo dowi dengan kunang adong bebada di tanah dua usadari dowi beguni TikTok ho HP Indomie seleraku opung parbella janda punya selera. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perlu diketahui semuanya, ketika saya menyampaikan salam seperti ini, saya serasa Bupati Tobasa periode tahun 2025 sampai selama-lamanya yang sedang menyampaikan ceramah pidato di depan rakyatnya. Ya, jadi berbicara tentang budaya, ya, orang Batak itu terkenal dengan budaya yang tegas, ya. Memang keras, ya, tapi bukan keras, itu tegas. Tapi terkesan keras. Beda ya saudara-saudara, tegas terkesan keras, keras terkesan pedas. Jadi apalagi kalau orang Batak di dalam mendidik anak, ya. Jadi budaya ini mempengaruhi, ya, bagaimana pola didik seorang tua kepada anak-anaknya di masyarakat Batak. Apalagi mama-mamanya orang Batak. Oh, luar biasa kalau mendidik anak. Jangan ditanya, ya. Coba lihat mama-mamanya orang Batak. Baru lahir anaknya itu sebulan 2 bulan, bagus ya mang anak di sini utahyo. Sayang mama ini kan begitu. Tapi lihat, tidak nyampe 2 tahun, malah pak pipi kiri, malah pak pipi kanan. Mandi kau pak, kena pipi kiri. Makan kau pak, kena pipi kanan. Mama-mamanya orang Batak, apalagi kalau di kampung-kampung, ya. Tapi kebanyakan berhasil. Ya, kenapa? Karena memang mama-mamanya orang Batak ini terkesan tegas kepada anak, ya. Apalagi kalau sempat, ya, dilihatnya anaknya main-main dalam hal belajar, langsung marah. Main-main aja kerjamu, pulang kau. Mau jadi apa kau? Belajar kau, biar bisa kau jadi orang. Belajar kau biar jadi orang kau. Cuman mamanya orang Batak yang gak pernah sadar bahwa dia sedang membesarkan seorang manusia. Jadi kalau orang kan belajar kau nak biar jadi dokter, belajarlah kena biar kau bisa jadi insinyur, belajar nak ya biar kau jadi pendeta. Itu kan dia berharap orang tuanya anaknya bisa jadi dokter, jadi insinyur, jadi pendeta. Hanya mamanya orang Batak yang berharap anaknya bisa jadi orang. Apalagi kalau udah masalah makan, itu disiplinnya orang Batak, mamanya orang Batak ini luar biasa, ya. Jadi kalau ada anak minta tambah, contohnya kan, mak tambah apa kau? Tambah nasi, makanlah, makan tambah nasi, ya kan. Mak tambah karena kebetulan ayam ikannya kan, lauknya kan. Ambil. Tapi tinggalkan untuk bapaknya, makan aja leher-lehernya sama kaki-kakinya. Bayangkan coba, makanlah, tambahlah, tapi disuruh ngambil leher-lehernya sama kaki-kakinya. Bukan karena pelit, tapi disiplin, kan begitu. Kalau itu kalau tambah sekali, kalau minta tambah lagi 2 kali, Kalau orang-orang tua biasa pada umumnya kan senang anaknya
apa namanya, banyak makannya. Ya makanlah nak, biar cepat kau besar ya nak. Ya kan kalau biasanya kalau orang-orang pada umumnya seperti itu. Kalau mamaknya orang pada itu lain. Ya, mak tambah mak kata anaknya kan. Iya tambahlah nak, tambahlah. Banyak-banyak makan, banyak-banyak makan nak sampai muntah kau. Maksudnya biar disiplin, jangan kegemukan, bukan karena pelit. Terus kalau pas lagi pergi kita misalnya contohnya jalan-jalan, ya pergi ke Alfamart, ya kan biasa itu anak-anak kan matanya itu kan langsung ke jajanan kan begitu. Jadi kalau dilihat jajanan itu, kalau yang 1.000-2.000 contohnya kan, itu mamaknya masih bisa ngasih, masih mau lah ngasih. Tapi kalau sudah jajanannya harga 20.000, apa dibilang mamaknya? Nggak enak itu. Langsung dibilang nggak enak itu. Kalau nggak enak, pabrik nggak akan mungkin bikin itu. Jadi sudah kuperhatikan itu. Setiap mamak-mamaknya orang Batak bawa anaknya belanja ke Alfamart, sebelum dia buka pintu Alfamart itu, dia selalu berpesan sebuah pesan yang sangat menyakiti hati anaknya. Apa itu? Nak, kita belanja rinso sama Indomie, bukan beli mainan. Jadi begitu masuk, dibilang pun begitu. Namanya anak-anak, ya perhatiannya tetap kalau nggak ke jajanan, ya ke mainan kan begitu. Ya, jadi kalau sudah pergi anak-anak ini, ya ke tempat mainan, ke standnya mainan itu, nggak terhindarkan lagi teriak dia contohnya, mak beli mainan, ya. Mamaknya orang Batak selalu punya senjata. Apa dia bilang? Nggak dijual itu. Kadang-kadang sengaja juga ditanya kan, pura-pura ditanya lah sama om penjaga Alfamart. Iya kan om nggak dijual itu kan. Hanya untuk meyakinkan anaknya bahwasanya itu nggak dijual. Kan hoax namanya itu. Untuk apa? Di situ sudah jelas-jelas ada barangnya, sudah jelas-jelas ada harganya, nggak mungkin nggak dijual. Bilang aja lah kemahalan. Itulah intinya orang Batak ini, ya. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat buktinya bahwa mamak-mamaknya orang Batak itu adalah penyebar hoax yang paling jitu. Udah jelas ada barang, udah jelas ada harga, dibilang pula nggak dijual. Luar biasa, Pak. Cocok ini, apalagi di musim pilkada, cocok ini menjadi buzzer, kampanye hitam, menjatuhkan lawan politik. Jadi barang siapa ya ingin menang di dalam pemilihan, ya di dalam pemilihan baik itu pilkada ataupun pilpres, panggil mamak-mamaknya orang Batak. Kalau urusan kampanye hitam, jagonya. Yang paling kasihannya lagi, kalau sudah kita ngelihat penjual makanan atau mainan yang sering lewat depan rumah itu, kan biasa kalau anak-anak orang Batak kan begitu kan, bukan orang Batak sih, semuanya seperti itu. Mak beli roti, mak beli mainan, mak beli bakso kan begitu. Oh, mama orang Batak ini selalu dibilang, langsung nggak dibilang yang nggak sama anaknya, dibilang sama penjual baksonya, nggak dijual itu kan bang. Mama-mamanya orang Batak inilah penghancur ekonomi negara nomor 1. Makanya perhatikanlah di kampung-kampung, apalagi di kampung-kampungnya orang Batak, nggak akan pernah ada lewat depan rumah tukang bakso, nggak akan pernah lewat depan rumah tukang sate atau tukang mainan, karena serentak semuanya satu kampung itu nggak dijual kan bang. Makanya kapok tukang jualan itu keliling di rumah-rumahnya orang Batak di kampung sana. Lebih bagus mereka bikin stand berdiri di pasar,
menantikan siapa yang mau beli daripada dibilang gak dijual. Salam Parpella, salam orang Batak.